Ya. Hati-hati dan waspada dari sikap sok tahu. Dari sikap sok tahu. Kalau bahasa Arab istilahnya ta'alum, sok alim. Ini penyakit banyak menimpa penuntut ilmu di zaman sekarang, zaman medsos. Hobinya komentar. Hobinya debat di medsos, di Facebook, di Instagram, ya, di Twitter, ya, di WhatsApp, di grup WhatsApp. Sok tahu, ya. Kadang saya duduk sama orang, ada orang tanya sama saya, Ustadz apa hukum ini? Ini orang langsung jawab, oh hukumnya begini. Ente yang Ustadz apa yang Ustadz? Hobi ngomong. Ya, sebenarnya hobi ngomong. Saya belum ngomong, dia sudah ngomong, oh itu ada 2 pendapat. Masya Allah, bukannya 3. Jadi ada orang seperti itu. Ente jangan hobi ngomong. Para salaf dahulu, kalau ada yang sudah jawab, mereka tidak ingin jawab. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, rawaina an Abdurrahman bin Abi Layla qala, kami riwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, seorang tabi'in, adraktu 20 wa mi'atan minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 120 sahabat dari kaum Ansar. Yus'alu ahadum anil mas'alah fayarudduha hadha ila hadha. Salah seorang ditanya tentang masalah, maka dia oper, coba tanya yang satunya. Wa hadha ila hadha, dia oper lagi, coba tanya satunya. Hatta tarji'a ila awal, sampai kembali lagi kepada yang pertama. Subhanallah. Mereka tidak hobi jawab, tidak hobi komentar. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya berfatwa itu perkara berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim punya buku namanya I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Pemberitahuan kepada tukang tangga tangan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Karena orang berfatwa itu berarti dia atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarang. Kita aja kalau kita bilang ini atas nama wali kota, bupati, kita enggak sembarang. Harus benar-benar kita teliti, benarkah wali kota ngomong demikian? Benarkah bupati ngomong demikian? Kemudian kita asal jawab. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hati jangan hobi ngomong. Ya. Orang banyak di luar ngomong seenaknya, ngomong ini, komentar semua dikomentari, biarin aja. Antum jangan ikut-ikutan. Ya. Antum jangan ikut-ikutan. Kalau sudah bicara masalah agama, antum harus punya ilmu. Kalau enggak, jangan sok tahu. Ya. Jangan sok tahu. Ya. Lihat ini sahabat, 120 orang sahabat, ditanya, di-offer kepada satunya, di-offer kepada satunya. Dalam riwayat, ma minhum min ahadin yuhadditsu bihaditsin illa wadda an akhahu kafahu iyahu. Tidak seorang pun dari mereka berbicara tentang suatu perbicaraan kecuali dia berharap saudaranya sudah mencukupinya. Bukan dia ingin saya yang jadi pembicara, yang lain diam. Enggak. Dia pikir kalau ada yang lain sudah menjalankan tugas, ya sudah alhamdulillah, tidak mesti saya yang jadi pembicara, tidak mesti saya yang tampil. Bukan kemudian ada yang tampil kita ributin, ada yang tampil kita, ya sudah biar orang punya ilmu biar alhamdulillah. Kalau ada yang jawab alhamdulillah. Ya. Karena kita berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dan di antara dosa besar kata Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Maka para ulama mengingatkan, terkadang saya sebagai ustaz ditanya oleh orang, saya kasihan sama orang ini. Kalau saya tidak jawab, repot dia. Dan dia mau tanya kepada siapa? Dia enggak mungkin tanya ulama di Madinah, tanya ulama, dia enggak tahu bahasa Arab ya. Mungkin dia ketemu dengan ustaz sekali ini, entah kapan mau ketemu lagi, masalahnya mendesak. Kadang saya kasihan, saya mau jawab. Kasihan dia kalau, tapi saya tidak tahu jawabannya, mau diapain? Kita ingin menyelamatkan dia, tapi ingat kita juga ingin selamat di akhirat. Jangan sampai karena kita kasihan dia selamat, sudah boleh santai, boleh. Terus kita enggak selamat di akhirat, musibah. Ya. Oleh karenanya saya hati-hatilah, jangan terlalu banyak ngomong. Antum terlalu banyak apa? Ngomong. Jangan terlalu banyak apa? Komentar ya. Kalau enggak tahu, enggak usah jawab ya. Kemudian lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala ditanya sekian, mungkin 100 pertanyaan, dia cuma jawab mungkin sekian, mungkin 10, mungkin 20. Mayoritas pertanyaan tidak dia jawab. Ya. Demikian para ulama. Mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Jadi seorang penuntut ilmu harus melatih dirinya untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kita sering hadir majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala.
Sering Syekh Abdul Muhsin kalau ditanya, la adri, saya enggak tahu. Kadang pertanyaan kita dengar, kayaknya saya bisa jawab. Ternyata saya bilang apa? La adri, subhanallah. Ternyata kita sok tahu. Benar. Berapa pertanyaan disampaikan kepada Syekh, mungkin kalau saya ditanya saya akan jawab. Syekh, diam sebentar, la adri. Sedikit ada keraguan saja dia enggak mau jawab. Kita ini kadang nekat ya. Semoga Allah maafkan kita ya. Ini saya cerita tentang diri saya. Artinya Syekh ditanya, kadang saya dalam hati jawabannya gini semua. Tapi Syekh diam sedikit, la adri. Diam sedikit, la adri. Saya tidak tahu. Dari Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau berkata, akhbarani rajulun annahu dakhala ala al-imam tabi'i Rabi'ah bin Abdurrahman, fawajadahu yabki. Seorang laki mengabarkan kepadaku dia bertemu dengan seorang imam dari golongan tabi'in yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman. Maka dia dapati Rabi'ah menangis. Faqala ma yubkika, apa yang buat kau menangis wahai Rabi'ah? Amusibatun dakhalat alaika, apakah ada musibah yang menimpamu wahai Rabi'ah? Seorang imam. Warta'a li bukaihi, maka dia menangis. Faqala la, kata dia bukan ada musibah. Walakin istuftiya man la ilma lahu, tetapi ada orang diminta fatwa padahal dia tidak punya ilmu. Wa dhahara fil islami amrun azim, dan nampak dalam Islam perkara yang besar. La ba'dhu man yuftiha huna ahaqqu bil habsi minas surraq. Sungguh sebagian orang yang berfatwa sekarang di sini lebih utama dipenjarakan daripada para pencuri. Dia menangis, kenapa? Muncul orang banyak tukang ngomong, ruwaibidah ngomong, tidak punya ilmu, asal ngomong, ditanya jawab, ngawur jawabannya. Dan itu banyak sekarang di medsos, banyak ngawur. Kata Rabi'ah, kalau bisa dipenjarakan. Kenapa? Karena bahaya. Ini yang kita saja sekelas ustadz tidak boleh sembarang jawab. Terkadang kita harus diskusikan sama kawan-kawan. Terkadang perdebatan bisa sejam 2 jam satu masalah. Kemudian satu orang, haram, boleh. Maka seorang harus melatih diri untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau bilang saya belum pernah baca, bilang saya belum pernah baca. Jangan sok tahu, oh ini masalah harus dimurojaah kembali. Padahal belum baca. Ya akhi, subhanallah. Ini ada khilaf ya. Padahal dia belum baca, ada khilaf. Mana pendapat A, B dia enggak tahu. Ya ada khilaf. Wallahu alam. Seakan-akan dia sudah pernah baca, padahal belum baca. Maka seorang tahu diri ya. Antum lebih selamat tidak usah banyak apa? Ngomong.